Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke video kita kali ini. Kali ini saya akan menerangkan tentang bagaimana kita memprogram sebuah LED, bagaimana kita membuat sebuah flip-flop, dan bagaimana kita membuat semacam running LED seperti itu. Baiklah, langsung saja kita mulai projectnya. Kita new project di Proteus. Oke, seperti ini. New project 001 saja saya namanya. Oke, klik next, pastikan kita klik schematic. Kemudian kita untuk PCB-nya kita skip dulu. Kemudian ini klik saja no firmware. Next. Oke, finish. Oke, ini adalah lembar kerja kita. Saya ganti dulu warnanya menjadi putih. Oke. Nah, yang pertama tentu saja kita di komponen mode dulu. Kita ambil komponen-komponen yang kita perlukan. Yang pertama itu adalah Arduino. Kita pakai Arduino Uno yang seperti ini. Biasa diklik double agar muncul di sini. Kemudian kita butuh LED. Nah, di sini LED beragam. Nah, pilih yang modelnya seperti ini. Nah, boleh yang orange ini yang ada aktif di sini. Kemudian di sini tulisannya animated begini. Nah, seperti ini juga bisa. Saya ambil yang yellow. Oke. Kemudian selanjutnya kita juga butuh sebuah resistor. Nah, standar saja resistor ini. Oke. Nah, selanjutnya langsung saja kita merangkai. Pertama kita akan bermain di satu LED saja dulu. Jadi kita mau menyalakan LED saja dulu seperti ini. Makanya kita butuh sebuah LED sini, kemudian sebuah resistor. Untuk Arduino Uno sendiri itu kita untuk mengontrol LED itu semua pin ini bisa digunakan mulai dari 0 sampai 13, A0 sampai A5. Jadi semua pin ini bisa kita gunakan untuk mengontrol LED seperti ini. Karena LED ini hanya bersifat data digital saja. Namun ini nanti juga sebenarnya nanti akan ada kondisi di mana kita mau membuatnya menjadi redup. Nah itu nanti ada pin-pin khusus. Nah untuk percobaan awal kita ini kita akan mencoba untuk menyalakan satu LED dulu. Nah saya coba pin 2 dulu. Pin 2 saya sambungkan ke resistor kemudian ke LED. Nah jangan lupa kita harus pakai ground seperti ini. Oke, seperti ini. Kita coba program. Ingat ya, kita menggunakan sebuah LED pada pin 2. Nah, ini resistornya kita kasih turun dulu. Ini terlalu tinggi 10K. Kita main di 100 ohm. Kemudian selanjutnya kita buka Arduino-nya. Baiklah, ini adalah aplikasi Arduino IDE. Saya buat menjadi dua bagian saja biar kelihatan. Oke, seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, kita buat programnya. Tentu saja yang pertama, kita inisialisasi dulu di void setup ini. Jadi ada dua void ya. Saya ulangi saja. Jadi di sini ada void setup, kemudian ada void loop. Nah, ada dua bagian. Void setup ini adalah void di mana program pertama kali jalan adalah program yang ada di void setup ini. Kemudian dilanjutkan dengan void loop. Nah, di void loop ini adalah program yang jalan terus-menerus seperti while atau dia loop. Ketika programnya sampai di bawah, dia akan kembali ke atas. Nah, yang pertama adalah kita inisialisasi pin dulu. Kita ketikkan pin mode. Pin berapa yang kita gunakan? Perhatikan di sini kita memakai pin 2. Kita klik tulis pin 2. Nah, jika kita menggunakan pin analog, ditulis saja menjadi A0. Jadi kalau misalkan saya pakai A1 misalkan, maka saya tulis di sini itu A1 seperti ini. Oke, karena di sini saya pakai pin 2, maka saya pin 2 output.
Kita sudah kenali bahwa LED ini adalah sebuah komponen output, maka kita settingnya di sini output. Nah, karena kita hanya membuat dia menyala, maka di sini langsung saja sebenarnya di sini bisa ditulis digital. Kita tidak perlu di loop dulu, hanya di void setup dulu, digital write 2 high. Nah, ini sudah menjadi program untuk nyalanya. Nah, oke, kita compile. Boleh di save, boleh di cancel. Kalau mau simpan datanya biar nanti bisa dibuka kembali, boleh di save tadi. Nah, di sini sudah ada file hexnya. Bagi yang belum muncul seperti ini, boleh lihat di video di channel ini ada namanya pengenalan Proteus dan Arduino. Nah, di situ dijelaskan bagaimana caranya mengambil file hex. Contohnya ini di sini saya mau ambil file hex ini. 868928 sketch.hex. Jadi sudah saya compile, ada file hexnya. File hex inilah yang akan kita masukkan ke dalam Arduino ini. Nah, kita buka Arduino-nya. Ada di C user ROG app data lokal, kemudian tem. Oke, kita cari Arduino build-nya itu 928. Oke, kemudian kita pilih yang file hex ya. Ingat, pilih yang file hex, bukan yang ada bootloadernya. Pilih yang file hex saja. Oke, klik open. Oke. Nah, ini sudah bisa di running. Kita coba run dengan klik tombol play di sudut kiri bawah ini. Nah, ini sudah menyala ya, artinya kita sudah berhasil menyalakan LED ini. Nah, selanjutnya saya mau coba nyala selama 1 detik kemudian mati. Nah, caranya itu gampang, tinggal tambahkan delay di sini. Nah, ini kan saya mau menyalakannya selama 1 detik, maka di sini saya tulis 1000. Karena delay ini adalah satuannya itu adalah milisecond. Jadi, untuk menyala selama 1 detik dia butuh 1000 milisecond. Nah, selanjutnya setelah menyala selama 1 detik dia akan mati. Maka saya tulis di sini digital write 2 low. Jadi kalau mau nyala tulisnya high, kalau mau mati tulisnya low. Oke, ini sudah di-compile. Oke, ini compile fungsinya untuk mengecek dan juga untuk membuat file hexnya. Nah, ini kan filenya kita tidak ganti, masih sama file, maka tidak perlu lagi load. Kita hanya tinggal stop, kemudian play. Nah, berarti kan menyala, kemudian mati ya. Nah, di sini memang ada sedikit perbedaan waktu 1 detiknya antara simulasi dengan nyata, karena ini adalah sebuah simulator. Ada istilah clock. Nah, clock itu yang berbeda. Intinya sebenarnya begitu tadi. Intinya tadi itu sudah menjelaskan bahwa itu menyala dulu selama 1 detik baru mati. Namun ketika kita mengaplikasikannya secara langsung, maka pasti ini akan menyala selama 1 detik kemudian mati, seperti itu. Nah, selanjutnya ketika saya mau nyalakan kembali setelah mati, menyala kembali, maka di sini saya tambahkan saja delay lagi. Nah, berapa lama matinya? Ini ya, berapa lama matinya? Delay yang ini. Kemudian nyala kembali. Maka saya tulis di sini digital write 2 high. Nah, artinya nyala kembali. Jadi nanti nyala, kemudian mati, nyalanya selama 1 detik ya, ini. Kemudian mati selama 1 detik, kemudian nyala terus. Nah, seperti itu. Kita coba. Oke, setelah di-compile tinggal stop, kemudian di play, diperhatikan ya. Ini nyala, kemudian mati. Nah, ini mati ya. Kemudian dia nanti akan nyala lagi. Nah, ini nyala terus ya. Ini karena ini ya, inilah sifatnya file setup. Jadi ketika sampai di bawah, maka kondisi terakhir inilah yang akan dia aktifkan terus-menerus. Nah, bagaimana caranya jika saya ingin flip-flop seperti nyala, mati, terus-menerus? Nah, apakah saya harus menulis ini banyak? Tentu tidak. Nah, itulah gunanya void loop. Maka kita tinggal pindahkan saja. Apa kondisi yang dipindahkan? Tinggal 4 baris ini. Nah, dipindahkan ke void loop seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat bahwa nanti di sini itu akan ada high,
nyala selama 1 detik, kemudian mati selama 1 detik. Nah, setelah sampai di bawah, di sini tidak berhenti, langsung loop kembali ke atas. Nanti dia akan menyala lagi. Dan selama 1 detik, kemudian mati lagi selama 1 detik. Nah, saya mau kurangi delay-nya agar kelihatan nanti cepat. Saya mau pakai 500 mikrosecond saja. Milisecond saja. Oke, di compile. Oke, setelah di compile seperti ini, boleh di stop dulu, kemudian di play kembali. Nah, seperti ini. Nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati ya. Nah, ini sudah jadi sebuah LED yang kedap-kedip ya. Nyala, mati, nyala, mati. Nah, selanjutnya bagaimana jika saya mau LED-nya 2 flip-flop? Nah, flip-flop artinya itu bergantian nyalanya. Kalau ini ada 2 LED nanti, nah, kita buat dulu rangkaiannya, kita modifikasi rangkaiannya lagi. Kita stop dulu ya, pastikan ini stop. Kemudian kita ambil resistor lagi. Resistor, kemudian kita ambil LED lagi. Di sini. Nah, ini boleh disambungkan di ground. Kalau ground itu dalam rangkaian itu semua sama, semua boleh dihubungkan. Ini saya pakai pin, boleh dekatnya, boleh jadi ya. Teman-teman bisa pilih mau pakai pin berapa, silakan. Nah, di sini pakai pin 3. Di sini saya ganti menjadi 100 ohm. Jadi nilai resistornya turun jadi 100 ohm. Oke, kita coba. Nah, di sini nanti karena saya mau membuat sebuah LED flip-flop, artinya ini nyala nanti, ini mati, ini nyala, ini mati. Jadi bergantian nyala matinya. Otomatis ada 2 keadaan ya. Perhatikan ada 2 keadaan. Keadaan pertama adalah ini menyala, ini yang mati. Keadaan kedua adalah ini yang nyala, ini yang mati. Nah, oke. Kita langsung ke program. Karena kita menambahkan LED, maka kita inisialisasi dulu yang keduanya. Maka kita tulis pin mode, saya menggunakan pin 3 output, seperti ini. Oke, selanjutnya kita main di programnya. Nah, karena ada 2 kondisi, sebenarnya yang memisahkan kondisi ini tadi adalah delay-nya, jadi waktu tundanya. Jadi bisa kita enter untuk memisahkan sebenarnya seperti ini, agar lebih rapi saja kelihatan. Ini adalah kondisi pertama, ini adalah kondisi kedua. Nah, di sini kan belum ada yang perintahnya untuk pin 3 ini, maka kita buat dulu perintahnya. Digital, alright, perhatikan ya. Alright, 3. Nah, apa kondisinya pin 3? Perhatikan, ini adalah kondisi pertama. Nah, kondisi pertama ini LED 2-nya yang nyala, otomatis LED 3-nya itu harus mati ya, karena ini flip-flop. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ini nyala, ini mati untuk kondisi pertama. Kondisi kedua, ini yang nyala, ini yang mati. Oke, maka di sini adalah ini nyala, ini mati di kondisi pertama. Ini delay, jadi dia tundanya selama 500 milisecond. Kemudian untuk kondisi kedua, digital, write, 3, high. Artinya untuk kondisi ketiga itu yang pin 3 nyala, yang pin 2 mati. Seperti yang saya katakan tadi, kondisi untuk kondisi 2. Nah, kita coba compile. Oke, ini sudah di-compile. Setelah kita compile, boleh di play. Nah, perhatikan ya. Nah, kondisi pertama nyala seperti ini, kondisi kedua, kondisi pertama, kondisi kedua, seperti itu terus. Jadi ini sudah menjadi sebuah flip-flop. Nah, perhatikan ya. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana jika saya mau membuat running LED? Artinya contohnya saja seperti LED yang berjalan. Nah, gampang saja, tinggal ditambahkan saja LED-nya. Nah, kita stop dulu, kita modifikasi rangkaiannya. Kita butuh misalkan dulu contoh saja kita mau buat 5 LED ya. Oke, seperti ini contohnya. Nah, semua LED ini katodanya tentu dihubungkan ke ground. Nah, di sini artinya kita butuh juga resistor.
5 resistor. Oke. Di sini kita rubah sama dulu satuannya menjadi 100 ohm. Karena kalau 1K biasanya di simulasi itu tidak nyala. LED-nya tidak nyala kalau 10K. Oke. Kita coba pakai pin lain. Saya mau coba pakai pin 8 agar jauh ya kelihatannya. Nah, ini saya pakai pin 10. Nah, ini saya pakai pin 13. Pin 13. Oke, ini rangkaiannya sudah jadi. Jadi nanti running text artinya LED-nya berjalan seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Tentu saja yang pertama adalah kita inisialisasi dulu programnya menggunakan pin mode. Kita inisialisasi pin berapa saja yang kita gunakan. Perhatikan yang kita gunakan pin 2 sama pin 3. Ini tadi kita sudah inisialisasi. Kemudian selanjutnya ada pin 8, 10 sama 13. Maka kita tulis 8 output. Kemudian ada pin 10 dengan pin 13. Pin 10 dengan pin 13. Nah, ini sudah jadi pin 10 sama 13-nya. Nah, selanjutnya, ini inisialisasinya sudah jadi ya, 2, 3, 8, 10, 13. Nah, perhatikan, jika kita ingin membuat sebuah running LED, artinya kita harus tahu kondisinya berapa. Nah, di sini otomatis ada 5 kondisi nanti. Ini yang nyala, yang lain mati, inilah yang nyala, yang lain mati, ini yang nyala, yang lainnya mati, ini yang nyala, yang lainnya mati, begitupun nanti ini. Artinya ada 5 kondisi yang akan kita buat. Ini adalah standar ya, 5 kondisi. Nah, caranya adalah seperti ini. Digital, write, 8. Perhatikan ya, untuk yang pertama adalah ini yang nyala, yang lain mati dulu. Maka di sini low. Nah, begitupun dengan saya copy paste saja. Seperti ini. 8, 10, dan 13. Nah, di kondisi pertama yang nyala itu adalah pin 2. Nah, ini kondisi pertama ya. Nah, di kondisi kedua di sini saya tambahkan juga ini di bawahnya. Di kondisi 2 yang nyala adalah pin 3. Nah, saya mau buat kondisi ketiga lagi. Kondisi ketiga yang nyala adalah pin 8. Nah, kondisi keempat yang nyala adalah ini ya, pin 10. Dan kondisi kelima yang nyala adalah pin 13. Yang lain harus mati. Nah, perhatikan ya, dimulai dari atas. Yang pertama itu adalah yang nyala adalah pin 2, yang lain mati. Kemudian yang kedua, pin 3 yang nyala, yang lain mati. Pin dari yang kondisi ketiga, pin yang ketiga nyala, yang lain mati. Yang keempat nyala, yang lain mati, dan terakhir yang kelima nyala, yang lain mati. Oke, kita compile untuk melihat ada kesalahan atau sudah benar. Oke, ini down compiling artinya sudah benar ya. Kita coba stop baru play kembali. Nah, perhatikan ya. Nah, sudah ya. Nah, ini sudah running LED ya. LED-nya sudah berjalan dari kiri ini ke kanan. Nah, kita percepat sedikit waktunya. Saya mau beri waktu 100 milisecond saja biar kelihatan cepat. Jadi kalau mau atur kecepatannya tinggal ini saja 100. Oke, kita stop. Kemudian kita play kembali. Nah, berarti kan LED-nya sudah berjalan dan kelihatannya ini lebih cepat dibandingkan yang awal. Oke, ini adalah program mendasar untuk membuat sebuah running LED. Oke, untuk video kali ini sekian untuk running LED-nya. Di video kedua nanti saya akan melanjutkan bagaimana caranya membuat sebuah running LED tapi dengan program yang simple. Ini kan lumayan panjang ya. Nanti kita membuat sebuah program yang simple saja. Oke. Terima kasih untuk video kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.